Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval. Kali ini kita akan membuat sebuah web sederhana dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada tugas ujian akhir semester tahun 2020-2021. Mata kuliah Dasar Pemrograman Web Politeknik Negeri Sambas. Dengan tema membuat sebuah website profil desa yang di dalamnya menampilkan informasi-informasi publik yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kali ini dengan menekankan pada tag-tag HTML yang akan diterapkan. Ayo, kita mulai. Ketentuan pertama, kita bebas memilih nama desa yang akan kita jadikan objek dengan menu website minimal sebagai berikut. Text editor yang saya gunakan kali ini adalah Visual Studio Code. Pertama-tama, mari kita buat file baru dan simpan dengan nama index.html di folder yang kita inginkan. Kita akan lebih dulu membuat halaman website profil kepala desa. Dalam pembuatan website kali ini, saya menggunakan Bootstrap versi 4.6 dan juga saya menjadikan Desa Aminjaya sebagai objek referensi pada tugas UAS kali ini. Dengan menggunakan Bootstrap, seluruh komponen-komponen yang Anda inginkan pada website yang ingin Anda buat sudah disediakan oleh Bootstrap secara default. Sehingga untuk menggunakan Bootstrap, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menggunakan starter template. Kita hanya perlu mengcopy dari website Bootstrap lalu paste ke dalam text editor yang kita gunakan. Pada starter template yang telah disediakan oleh Bootstrap terdapat beberapa tag HTML, di antaranya tag doctype HTML yang berfungsi sebagai deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Tag HTML sebagai tag pembuka dari dokumen HTML dengan atribut lang untuk mendeklarasikan bahasa halaman web. Tag head sebagai tempat menyimpan informasi meta tentang dokumen. Tag meta sebagai tempat mendefinisikan metadata pada dokumen HTML. Tag link berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara dokumen sekarang dan dokumen luar. Tag title membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Tag body tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML. Tag h membuat judul atau heading. Tag h memiliki nilai 1 sampai 6. Dengan angka 1 sebagai ukuran terbesar dan angka 0 sebagai ukuran terkecil. Text script untuk menuliskan script seperti JavaScript. Halaman web pertama yang akan saya buat adalah halaman web profil Kepala Desa Aminjaya. Setelahnya, saya akan menjelaskan tag HTML yang digunakan untuk membuat halaman tersebut. Untuk mempermudah pembuatan tugas kali ini, saya menggunakan sebuah website bernama Bootstrap. Jadi website ini menyediakan pengkodean-pengkodean yang HTML, CSS, dan JavaScript yang sudah secara default dibuat oleh tim-tim dari Bootstrap. Jadi saya hanya perlu mengcopy dan mempastekannya ke text editor yang telah saya gunakan. Dan di Bootstrap ini disediakan banyak sekali pilihan-pilihan komponen yang ingin kita gunakan sebagai isi dari website yang akan kita buat ini. Jadi kita hanya perlu mengkopinya dan mempastekannya di text editor. Dan jika komponen yang kita inginkan tidak terlalu sesuai harapan, kita bisa mengubahnya dengan menambahkan beberapa class yang sudah disediakan oleh Bootstrap, atau bahkan menambahkan beberapa tag HTML sesuai dengan keinginan kita. Sehingga dengan menggunakan Bootstrap ini, pembuatan website kita menjadi sangat mudah dan efisien.
Dalam pembuatan halaman website Kepala Desa Amin Jaya ini, saya menggunakan komponen yang sudah disediakan oleh Bootstrap berupa yaitu navigation bar, jumbotron, card, dan form. Selebihnya saya menggunakan tag HTML yang sudah saya pelajari sebelumnya. Kita juga bisa menambahkan beberapa komponen yang kita inginkan secara manual dengan menuliskan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh website Bootstrap. Dan untuk penggunaan kelasnya sendiri sudah disediakan secara rinci dan jelas pada halaman website Bootstrap di getbootstrap.com. Atau teman-teman bisa juga mempelajarinya di YouTube, dan ada beberapa channel yang membahas khusus mengenai Bootstrap. Jadi ingat, jangan pernah berhenti belajar. Ada dua cara menggunakan Bootstrap, secara online maupun offline. Tugas membuat website kali ini saya menggunakan Bootstrap dengan cara online, sehingga untuk mengakses file dokumen HTML ini, kita harus online ke internet terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat kode HTML yang saya gunakan. Pertama ada tag nav. Tag nav itu dibuat untuk mempresentasikan link navigasi. Jadi tag nav adalah wadah dari link yang akan mendirect kita ke halaman lain. Kemudian ada tag div yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tag-tag agar menjadi satu grup. Tag A atau anchor berfungsi sebagai hypertext, yang artinya ketika kita mengklik suatu teks, maka akan dialihkan ke halaman yang lain. Kemudian ada tag button yang dibuat untuk membuat tombol. Ada tag span yang merupakan elemen inline atau elemen yang tidak membentuk baris baru yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen yang bertujuan untuk memudahkan dalam pemberian style CSS. Section yang digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pikiran masing-masing, sama seperti dengan tag div. Cuma yang berbeda adalah tag section itu lebih luas jangkauan cakupannya. Kemudian ada tag img yang digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam file dokumen HTML. Kemudian ada tag H dengan ukuran 2 untuk membuat judul atau heading. Tag P untuk mendefinisikan paragraf pada file dokumen HTML. Kemudian ada tag table untuk mendefinisikan table atau membuat table pada file dokumen HTML. Di dalam tag table terdapat tag tr atau table row yang didefinisikan untuk membuat baris baru di dalam table. Di dalam tag tr terdapat tag td atau table down yang artinya membuat kolom di dalam baris yang telah dibuat. Tag ol atau ordered list yang merupakan tag beraturan
yang berfungsi untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa abjad, angka, ataupun berupa angka Romawi. Sedangkan ada tag UL, unordered list, yang mana mengurutkan suatu list tanpa menggunakan abjad ataupun angka, tetapi berupa simbol. Dan di dalam tag OL terdapat tag LI atau list information, yang berarti informasi yang ada di dalam list tersebut. Tag form. Tag form ini berfungsi untuk membuat sebuah form yang dapat diberikan input oleh pemakai. Tag label itu berfungsi sebagai pelengkap keterangan untuk beberapa objek form seperti radio atau text box. Tag input merupakan sebuah tag di mana pemakai bisa memasukkan data ke dalamnya. Kemudian ada tag small. Tag small adalah teks yang kita gunakan jika ingin menampilkan teks dengan ukuran yang kecil, seperti untuk copyright atau legal notice. Tag small juga termasuk ke dalam tipe tag inline. Kemudian ada text area yang merepresentasikan input kontrol yang memiliki area teks lebih dari satu baris. Yang terakhir ada tag footer yang merepresentasikan sebuah catatan kaki atau footer untuk elemen yang menaunginya atau berada di dalamnya, seperti catatan kaki pada sebuah artikel, section, maupun dokumen. Baiklah teman-teman, jadi pada dasarnya untuk semua halaman web yang akan saya buat memiliki tag HTML yang sama, hanya saja pemakaiannya yang berbeda. Dimulai dari menu sejarah, menu visi dan misi, dan menu yang lainnya. Jadi mungkin cukup sekalian untuk video kali ini. Jika kalian ingin lebih mendalami, lebih ingin memahami tentang HTML maupun CSS, silahkan pergi ke kanal YouTube yang saya sarankan, yaitu Dasar Pemrograman Web Unpas ataupun Framework Indonesia. Di situ sudah terkandung sangat jelas bagaimana cara menggunakan ataupun cara membuat website yang baik dan benar. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon undur diri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini maupun hari esok dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Saya Abdul Fattah Naufal, NIM 42020 04058, mohon undur diri. Terima kasih.